Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fadil di SFA Moto Channel. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Teman-teman, kali ini kita berjumpa dengan pemilik BMW 523i yang di video sebelumnya saya review. Ya, kita ketemu dengan Mas Fauzi. Panggilannya Mas Azi. Kenalan dulu deh, Mas. Nama saya Fauzi, saya asal Cikarang, pekerjaan saya wirausaha. Wirausaha nih. Iya, wirausaha saya. Bidang apa, Mas? Tanaman hias. Oh, tanaman hias. Tanaman hias. Oh, bukan arsitek tuh, kayaknya arsitek. Saya ya? arsitektur lanskap. Oh, arsitektur lanskap ya? Lanskap itu pertamanan. Oh, jadi emang ada ya bidang arsitektur lanskap Jadi ya? kalau arsitek itu kan biasanya khusus gedung. Setahu saya itu gedung tuh. Nah, kalau saya ke tata kota. Oh, gitu. halaman, Jadi emang ada ya taman, bidang iya, itu ya? Pak. Oh, ini teman-teman mungkin yang ada yang pengen ngerti arsitektur gitu. Oh, ternyata ada ya arsitektur lanskap nih. Bisa pertama nanya ya. ke Mas Azi. Kantornya di mana, Mas? Kantornya di Depok. Depok. Di Depok. Jadi kantor sendiri, bikin sendiri tuh? Saya Punya sama sendiri? teman saya di kampus. Oh, gitu. Bangun. Terus pelayanannya di bidang apa? Di bidang penyewaan tanaman hias, Penyewaan tanaman hias. desain and build taman, Oh, gitu. Rata-rata customer dari mana nih? swasta ada, instansi ada. Oh, udah berjalan berapa lama? Saya dari 2016. 2016, oh, udah lama ya berarti. Udah settle juga lah berarti usahanya. Ya, udah bisa ditinggal. Nih buat teman-teman mungkin yang pengen apa tadi sewa tanaman hias Sewa tanaman atau mau hias. cari jasa-jasa apa namanya itu dekorasi desain taman ya, Desain taman. taman bahkan sampai taman-taman kota kali ya gitu ya. Iya. Taman kota juga kalau misalnya ordernya dari customernya Pemda gitu Iya, berarti iya. ya. Kita Oh. bikin 3D, jadi konsultan juga. Jadi konsultan juga. Nah, ini bisa hubungi Mas Azi nih. Jadi bisa apa namanya melayani jasa yang seperti itu. Saya juga baru tahu ternyata ada juga ya. Oh, desain taman itu juga ada bidangnya juga ya. Dan usahanya udah berlangsung sejak 2016. 2016. Jadi ya lumayan udah settle lah ya. Udah 7 tahun. Kerjanya dari rumah ya, Mas? Saya kadang-kadang aja ketemu klien. Oh. Nah, cuma udah ada karyawan yang megang, jadi udah agak santai lah. Oh, ini idaman semua orang nih, masih muda udah santai. Nanti kalau mau tahu jurus-jurusnya nanya Mas Azi. Kalau berkenan nanti nomor HP-nya tak taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Gitu kali-kali ada yang ini apa IG-nya gitu mau nyari jasanya atau mau nyari rumus gimana cara cepat kerja santai. Oh my God! Wow! Ya, oke Mas Azi. Iya. Nah ini Mas Azi ini kan pemilik BMW 523i tahun 2000 berapa Mas Azi? 11. 2011 ya, 2011. Nah ini F10 nih, generasi ke-6 BMW seri 5. Dan tampilannya udah sangar banget lah, sporty banget ini. Wes begitu nongol waktu itu saya bilang, sangar banget ini mobilnya. Tadi udah teman-teman udah lihat previewnya dan juga reviewnya kemarin, ada juga sinematiknya gitu. Nah ini kemarin belinya tahun berapa nih Mas Azi? Kayaknya baru tahun lalu deh Pak, 2022. 2022? Nah, dibeliin pas anak saya ulang tahun. Oh gitu? Sama abah? Kakeknya, iya. Oh,
Udah ada setahun berarti? Belum? Oh, udah mau setahun kayaknya. Udah mau setahun? Iya, udah mau setahun. Oh, nah ini kan kita cerita tentang owning experience nih, gitu. Jadi kita nanya gimana pengalamannya memiliki BMW. Kalau BMW saya banyak perbaikan, banyak dandan istilahnya. Bang. Kalau BMW-nya Mas Aziz gimana Mas Aziz? Kalau ini kebetulan ngambilnya barangnya masih bagus ya, kayak like new lah. Oh gitu. Nah, pas ngambil juga kilometernya masih 49.000. Oh. Sejauh ini kami pakai belum ada perbaikan yang major sih, nggak ada sih. Nggak ada perbaikan ini ya yang besar ya. Yang besar nggak ada, paling ya cuma ganti oli, filter AC yang gitu-gitu aja sih. Oh. Berarti ya termasuk barang simpenan nih teman-teman ya. Iya, Umur iya. 11 tahun cuma 49.000 ya. Iya, 49.000 pasti. Iya, berarti kan setahunnya cuma 5.000 kilometer ya, termasuk inilah ya. Betul. Termasuk jarang pakai. Gitu. Apa yang udah pernah entar dulu nih, ini kalau boleh dibuka, waktu itu beli berapa? Waktu itu 300 sekian kalau nggak salah. Sekiannya sekian tebel apa sekian tipis nih? Tipis. Tipis nih. Tipis. Cuma saya nggak tahu. Lupa ya kayaknya. Soalnya setelah itu ada beberapa request minor yang saya bilang tadi, kayak minta, karena tadi awalnya platnya nggak dipasang. Oh, platnya nggak dipasang di Iya. sini. Jadi saya minta dipasang dudukan plat. Oh. Knalpotnya juga kan terlalu berisik. Karena di kompleks saya rasanya kalau knalpot terlalu berisik takut mengganggu. Jadi minta direndam. Oh, bisa di ini bisa. Dipakein muffler. Sama ada beberapa perintilan di dalam yang ada diganti. Ada 320 juta waktu itu. Kayaknya ada. Kayaknya ada ya. 320 juta ya. Total. Oh, dan memiliki setahun, seingatnya udah pernah servis apa, Mas Aziz? Servis itu ganti oli. Ganti oli juga baru 2 kali kan, karena pakai 7.000 gantinya. Oh gitu. Emang udah 7.000 nih waktu dipakai? Waktu ini udah 49, sekarang 61, udah 11.000. Oh, berarti sering dipakai sekarang malahan ya? Lumayan sering ya berarti ya? Iya, setahun Tapi dihitungan kalau di rumah ini paling jarang dipakai. dibanding mobil yang lain. Dibanding mobil yang lain. Ganti oli aja waktu itu ya? Ganti oli sama ganti fog lamp. Oh. Karena fog lamp retak, jadi air masuk. Oh, kemasukan air ya. Ganti oli di mana? Di Rotek di Cibubur. Bibliotek Di Cibubur. Rotek. Ini kalau seri 5 gini ganti oli harga-harga berapa waktu itu? Saya cek dulu Mas ya. boleh. Saya agak lupa. Kalau ganti oli kan, kalau ganti oli sama filter oli sekalian ya. Ganti olinya itu per liternya 250. Oh. Iya, karena kan 7 liter ini kalau nggak salah. 7 liter. 7 liter. Oh, mantap kali ya. Ini yang 2500 cc ini, teman-teman. 7 liter. Terus terakhir itu apalagi? 1,5 juta itu baru olinya doang. Iya, 1,7, belum jasa, Belum jasa sama filter olinya ya. filter oli. Kalau ada riset juga Scan. Oh. Tapi sejauh ini sih belum ada. Ada sih sensor yang diganti, saya lupa juga kemarin apa sensor. Aduh, sensor apa ya, lupa. Jadi lampunya itu remnya nggak nyala. Lampu remnya nggak nyala. Oh. Jadi ada sensor apa yang harus diganti, tapi udah itu sih udah balik. Oh. Yang lain oke ya, normal lain ya. oke, normal. Kelistrikan dan sebagainya Aman, itu. Terutama itu elektroniknya gitu. Iya, aman. Nggak ada yang bermasalah sih sejauh ini. Nah, ini teman-teman kalau mau tahu, ini beli mobil umurnya hampir sama dengan mobil saya itu 2010, ini 2011. Tapi ini yang sehat. Jadi artinya punya BMW yang nggak melulu yang perbaikan mulu. Ternyata ada juga yang sehat nih. Yang penting pinter-pinter milih aja. Iya. Pinter-pinter milih. Kalau ininya feelingnya gimana nih? Apa namanya, drivingnya, naikannya gitu enak nggak? Kalau driving experience sih paling sejauh ini mobil yang paling enak yang saya coba sih, yang paling nyaman ini. Masa? Iya, yang paling nyaman ini. Padahal ini paling sport ya? Iya. Paling keras berarti kan? Dari segi duduk, Dah, joknya enak banget lah ini. Kata yang punya juga emang enak banget nih. Anunya nih,
apa namanya itu, posisi mengendaranya, gininya ini nyaman banget, luar biasa. Ergonomiknya enak, terus juga kabinnya juga untuk zaman sekarang juga masih bisa dianggap mewah lah. Oh iya, Iya, mewah ini, kabinnya masih mewah. kemarin Iya. ngelihat gitu ya, masih bagus, Masih rapi, mewah gitu ya. Nggak ketinggalan zaman lah. Oh, Tapi kalau untuk nyetir enak banget sih nyetir. enak banget ya. Enak banget. Ini teman-teman dengerin nih, Enak Mas Azi ini ada mobil apa tuh? S-Cross. SX4 ada. SX4, HRV ada, Ada. Innova ada, dan punya Mercy juga. Ada versi ya. Kalau Bapak kebetulan sukanya pakai Mercy itu. Oh iya, tapi Mercy-nya yang C ya? Iya, C200 ya. C200. Jadi kalau Mercy-nya sih kelasnya di bawahnya ini. Mercy-nya yang setara kelas 3, seri 3. Ya, jadi kalau Mas Azi ini ada Mercy juga. Mercy-nya teman seri C ya. Seri C. Seri C. Apalagi yang pernah dikendarai selain yang ada di rumah, apalagi tuh? Kalau mobil yang Eropa sih paling cuma BMW ini sama yang Mercy W204 itu sama. 204 ya. Oh, X5 juga sempat. Oh, pernah punya X5. X5 ya. L53. Berapa lama? L53 itu sekitar cuma nggak nyampe 6 bulan deh. Oh, nggak nyampe 6 Iya. bulan. Sempet ngeliat sih waktu itu saya juga tuh. Nggak nyampe 6 bulan langsung diganti sama ini. Kenapa waktu itu? Karena mungkin itu pertama kali ya ngambil BMW itu, jadi asal ngambil. Oh gitu. Asal ngambil. Dari user tapi, bukan dari Enggak, pedagang? dari Oh, dealer dari juga? pedagang, iya. Heeh. Dan kilometernya juga udah banyak. Heeh. Memang masih nyaman banget ya kalau mobil yang entry level gitu, rasanya enak banget. Oh gitu. Itu tahun 2005. Dia 2005 tuh, 2005. Tapi tetap 53. nyaman banget. Oh Nyaman gitu. banget. Cuma memang ya borosnya minta ampun. Padahal kan sama mesinnya dengan ini. 3.000 yang itu. Oh, yang 3000 Itu ya? 3.000. 53 3.000 ya? 6 3.000. silinder segaris juga tapi 3.000 ya? Iya, 3.000 cc. Terus Oh. juga kan mungkin udah tua, terus Oh iya. ya banyak partsnya yang bermasalah, jadi bikin dia agak boros. Oh, terus akhirnya ganti ini. Akhirnya ganti ini. Jadi 6 bulan pakai X5 E53, mungkin kerasa boros juga ya, tapi Iya. mungkin sebenarnya nyaman, sama mungkin terlalu tua, ganti yang ini. Dan menurut Mas Azi ini, sejauh ini mobil yang paling nyaman dikendarai ini ya, Paling enak bawa keluarga juga ini sebenarnya. karena Kabinnya lega, kabinnya lega ya. kabinnya lega, nyaman. Terus juga nggak begitu sangat Bising? kedap. Iya, Oh, kedap ya, kedapnya bagus kedap ya. juga bagus. Ah ya. Padahal ini udah diganti peleknya aja udah kayak gitu. Kayaknya wis kurus banget tuh peleknya. Kayak takut patah saya ngelihat. Iya, itu juga. Kalau kecepatan tinggi ini gimana ini, tragedi kayak pelek gitu ya. Tapi nggak keras, nggak keras. Enggak sih. Oh, berarti suspensinya mungkin beda sama yang seri 3 ya. Mungkin dia lebih ini lagi ya. Dan ini memang bongsor banget ya, gede banget nih. Iya, betul. Makanya Gede ini. sering banget kalau ke mall itu kalau yang makainya awam ya, Ah, suka gasruk sana, Gasruk gitu. gasruk sini. Iya. oh lah iya. Ini hidungnya aja tinggi banget ini hidungnya. Mesinnya ya udah lihat di reviewnya lah. Ya. Ini pajaknya berapa Mas Aji? Pajaknya kalau nggak salah ya sekitar 8 juta. 8 juta ya? 8 juta per tahun. Pajaknya 8 juta guys. 8 juta. Lumayan nih pajaknya. 8 2 kali 3 kalinya Avanza. Iya. Padahal mobil tahun 2011 ya. 2011. Tahun 2011. Kalau apa namanya keluarga gitu, Iya. pilih lebih suka yang mana nih? Naik sedan atau? Lebih suka sih kita naiknya yang HRV ya. Oh gitu. Tapi karena memang kami saya udah ada anak, ada istri, jadi nggak cukup satu mobil. Oh iya. Harus betul. bawa 2 mobil. Oh. Tapi yang paling sering dipakai kalau untuk keluarga sih HRV. HRV karena dia
kabinnya lumayan, terus juga ground clearance-nya tinggi. Ya lebih aman Paling ya aman di itu. jalan, lebih aman Dan di jalan. siapapun yang make nggak ada masalah. Nggak pernah nubruk deh, Nggak pernah nggak pernah nubruk, nyenggol iya. gitu. Kalau ini jarang banget dipakai. Jadi pilihan terakhir lah. Kalau udah nggak ada mobil yang bisa dipakai, baru pakai. Ini kelemahannya ya teman-teman. Memang kalau bawa sedan gitu di Cikarang, tak mau kondangan, tak mau apa itu milih-milih jalan ya, gitu. Termasuk juga kalau ke mall kan kebanyakan mall itu yang parkir gedung ya, parkir basementnya itu radius putarnya nggak besar. Oh iya. Oh ini kerasa banget radius putarnya gede ya, betul ini ya, buat besar. manuver ya. Jadi kadang juga kan kalau belok itu kalau mentok kita bannya kena tuh. Oh iya, karena ini digedein kali Iya. ya, digedein. Ring- Pentokin gini, ringnya kenapa bodinya ya? Ring 20, jadi Oh. agak ini. Ya emang kegantengan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Betul. Pokoknya tapi kalau selama itu di tol kecepatan normal, nggak ada lubang, nggak ada apa, itu nyaman banget. Iya, wis nyaman banget. Kedap lagi ya gitu. Pun kalau mau kita injek gas juga selama jalannya mulus nggak ada itu enak banget. Oh iya, apalagi mesinnya gede ya, responsif, cuma bertenaga. kalau gitu. ketemu jalan jelek atau jalan sempit, oh itu udah Wah, udah stres. woy. udah deh. Mending ganti mobil ya, Iya. mending ganti mobil itu. Apalagi nih kalau beset udah kebayang harganya pasti 3 kalinya mobil Jepang kalau ini kan Wah, betul-betul iya. ini. Ini aja body kitnya katanya udah mahal-mahal, fiber-fiber gitu. Carbon fiber. Kalau bensin gimana Mas Azi? Kalau bensin sih, Bensin. saya nggak pernah ngitung secara detail ya, maksudnya ngukur kita isi Ya. berapa, terus ini habisnya kapan, sudah berapa lama, berapa kilometer yang kita pakai sampai habis. Tapi paling kalau untuk dari based on komputernya, Di komputernya normalnya itu kalau di jalan yang jalan biasa ya, biasalah, bukan tol. sehari-hari gitu. Sehari-hari itu dapat di 18, 19 dapat. Nih, 1 liter untuk 8 km 8 ya. kilometer. 8 kilometer. Tapi kalau udah masuk tol dengan Luar kota itu gitu. luar kota, terus juga dengan kondisi jalan yang nggak Lancar. macet, lancar, 113, 114 dapat. Wah, luar biasa. Mesin 2500 cc 112, 113 ini. 113. Ya. Jadi apa memang kalau di kecepatan yang konstan gitu ya, terus nggak macet tuh ya sebenarnya Karena efisien kan kita ya. nggak mainin gas. Jadi dia udah kenceng aja itu dan dibejek dikit aja udah lari gitu Iya. ya. Pakainya apa nih? Pertama, Pakainya selfie power. oh selfie power ya, yang dekat rumah ya selfie power Iya, ya. betul. Pertama turbo nggak ada kalau dekat rumah. Gua nggak ada lah, kalau yang paling mendekati yang itu ya udahlah. Saya juga kalau pertama turbo nyarinya ke Lipo jauh. Iya jauh Pak, jadinya saya nggak makainya yang dekat aja. Iya. Tapi anu ya, apa namanya? Sejauh ini nggak ada kendala, nyaman gitu ya. Aman sih aman, nggak ada kendala yang sampai mogok gitu, nggak ada. Nggak ada ya. Aman. Kalau ini apa namanya? Misalnya nih dari segi ya kan udah ngelihat apa namanya berbagai macam mobil dan juga udah punya gitu. Sebenarnya kalau ngelihat BMW itu misalnya desainnya atau apa nih ya semuanya lah. Apa namanya driving experience-nya dan sebagainya itu kira-kira suka apa enggak sih kalau di rating Kalau gitu? untuk punya ya tanpa melihat biaya maintenance dan lain-lain sih suka banget. Suka banget ya? Suka banget. Hah. Pokoknya dari mulai desain, eksterior, interior, tenaga, mesin, terus build quality-nya, Build quality-nya. ya suka banget. Suka banget ya? Nah, cuma kalau kita lihat secara overall, kalau saya pribadi lebih milih mobil Jepang. Kalau secara overall ya, karena Kalau harus meragati iya, gitu ya. Kalau untuk merawat gitu ya. lebih harus aman. Kalau di Indonesia lebih aman mobil Jepang. Apalagi ini kan ceritanya gini, udah punya sekalipun ketika mau pakai milih-milih. Iya, Iya betul. kan, gitu kan. Kalau misalnya itu apa namanya yang SX4 gitu kan, Iya. mau pakai kemana? Pakai aja. Mau Pakai pakai aja, kemana? udah. Pakai aja gitu, nggak mikir ya, gitu. Kalau ini tetap milih-milih ya. Kalau ini harus kita
ini kita mau pergi kemana, Heeh. seberapa jauh, medannya gimana, terus tempat parkirnya ada atau Oh iya, enggak. tempat parkirnya ada enggak gitu Karena ya? khawatir juga kalau parkir di sembarang orang iseng Oh itu. baret atau apa juga tempat sempit juga takutnya susah. Apalagi kalau dipakai sama orang tua, terus dipakai driver atau orang lain kan kita nggak bisa pantau atau gimana. Ah, lah iya. Jadi bahkan ini karena bongsor gitu kita juga mikirin ini parkir di mana. Parkir di mana? Jadi kadang parkir- dipakai kalau lagi pengen aja sih. Lagi pengen ya? Sama itu nggak ada sisa mobil lagi yang bisa dipakai di rumah. Apalagi kalau Jakarta kan ganjil genap. Oh iya iya, Ya, jadi- harus milih ya. Ya udah deh, daripada nggak ada pakai aja Ah. gitu. Tapi tetap pilihan terakhir sih biasanya kalau di rumah. Pilihan terakhir ya. Jadi anu apa namanya? Meskipun nyaman gitu, meskipun nyaman tapi tetap jadi pilihan terakhir nih, guys. Karena banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Kalau kira-kira tempatnya susah apa ini apalagi jalannya ya. Jadi kalau untuk mobil harian sih saya rasa Mikir ya. kalau untuk agak mikir lah. Apalagi ini seri 5 soalnya emang yang raksasanya ini. Kalau untuk pakai harian kayaknya kurang cocok kalau untuk saya. Eh, Untuk saya. ya, apalagi kalau teman-teman masih berhitung nih masalah bensinnya. Iya, bensin. Operasional gitu ya. Bensin. Masih ini ya. Ya, kadang-kadang mobil-mobil kecil itu kan enaknya simple gitu, Simple, telesep-telesep. kemana-mana itu. Terus juga agak irit. gitu. Pajaknya ya murah. Gitu ya. Mas Hazi, kalau misalnya nih ya mungkin kan bukan otomotif entusias atau apa ya, tapi punya beberapa banyak pengalaman dengan mobil yang lain. Kalau misalnya nih ada viewer, teman-teman subscriber, penonton yang mau punya BMW atau sedang mau punya BMW atau sudah punya BMW, mungkin bisa kasih pesan dan kesan gitu, kesan dan pesannya gitu Mas Hazi. Kalau dari saya sih kalau memang ada rezekinya dan ada keinginan untuk nyoba dan atau udah punya ya cobain aja dulu. Cobain, rasain. Kalau memang ternyata puas ya silahkan nikmati tuh, karena kita kan hidup cuma sekali ya. Ini bagus nih, kayak Hidup cuma itu kayak sekali. semboyannya BMW nih. Jadi kalau misalkan pengen banget punya BMW ya cobain aja dulu, nanti untuk masalah maintenance apa ya itu resikonya, yang penting kita senang dulu aja gitu. Tapi emang nyaman ya, emang suka gitu ya. Sejauh ini mobil yang paling nyaman sih ini sih. Ini teman-teman, sejauh ini mobil yang paling nyaman nih. Karena beliau dan abahnya udah ngerasain apalah yang Accord lah, Nissan Teana dan Mau sebagainya gitu. kelas yang sedan yang sama dari merek lain, sejauh ini yang paling enak sih ini sih. Ya. Tapi bukan menghakimi ya, maksudnya kadang-kadang itu tadi ya, setiap Ini- orang ada seleranya masing-masing. Ini preferensi ya. pribadi. Preferensi ya. Tapi misalnya bilang Mas Hazi bilang paling nyaman ya it's okay gitu. Yang lain nggak usah musuhan lah maksudnya gitu. Ini preferensi pribadi. aja. Preferensi pribadi. Artinya kan ini kan experience ya, pengalamannya, owning experience-nya gimana dan bisa jadi beda-beda ya Iya. tiap orang gitu. Jadi oke lah ya punya BMW atau melihara BMW gitu. Dan mungkin karakternya juga disesuaikan juga ya. Iya. Jangan terlalu gede kalau nggak punya tempat juga. Iya, gitu kalau ya. nggak kalau parkirannya nggak luas ataupun jalan rumahnya sempit, jangan yang terlalu besar. Gitu. Kalau pengen di SUV juga ada lah ya. Ya, yang SUV juga ada kan. X1 juga masuk. Ya, yang kecil kan ya, cuma iya. bukan jangan X5 karena X5 Kalau 3000 cc. X5 ya, itu 1716. 1716. 1716. Dan Pakai nggak sel bisa. gitu. Premium nggak bisa lagi. Iya, apa Minimal. pertama nggak bisa 92 nggak bisa kali ya itu. Sebenarnya Ya? masih bisa. Oh, masih bisa. Maksim mentok di Di Pertamax ya berarti ya. Ya jadi masih bisa milih lah ya gitu. Selama memang suka ya it's okay gitu, nggak ada masalah. Jalanin aja ya. Iya. Hidup cuma sekali. Spare partnya juga nggak se mengerikan yang orang bilang kok, maksudnya langkanya ataupun ketersediaannya banyak juga kok di pasaran nih. Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi ini cerita yang nggak horor mengenai memiliki BMW. Nah, kalau misalnya teman-teman sedang mempertimbangkan, maka setelah nonton video ini mungkin bisa jadi lebih yakin lah
Maksud saya sih nggak ngajak-ajak sih, cuma maksudnya gini, ini sebagai penyeimbang saja. Penyeimbang saja, oh video-video saya yang lain oh, perbaikan, ada juga yang nggak perbaikan gitu. Namanya orang ngajakin beli mobil mahal, enggak juga sih. Ya karena yang murah-murah ada juga, yang tapi agak tua, berarti agak tua. Oke teman-teman, kira-kira itu tadi sharing-sharing dengan Mas Aziz, pemilik BMW 523i tahun 2011 F10 ini ya. Jadi generasi ke-6-nya gitu. Sebelum sekarang jadi G30 ya. G20 ya, G20 apa G30 yang barunya itu. Nah, jadi teman-teman bisa mengambil hikmah, ngambil pelajaran dari sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali ke Mas Aziz udah sharing-sharing. Sama-sama. Tonton terus video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentarnya ya. Terima kasih Mas Aziz. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.